Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Terima kasih sudah bergabung di kelas utilitas. Hari ini kita akan membahas tentang fuel atau bahan bakar dan sistem pembakarannya. Ya, jadi pada kelas ini kita akan mengenal jenis-jenis bahan bakar yang bisa kita pakai di dalam proses kita dan bagaimana eh, sistem pembakaran dari bahan bakar tersebut. Ya. Karena ini nanti akan saya upload ke YouTube, jadi jika teman-teman memiliki pertanyaan, mohon bisa menuliskannya di kolom chat, karena kita sudah tidak bertemu lagi ya untuk kesempatan berikutnya, karena kita sudah UTS ya 2 minggu ke depan ini. Oke, saya akan lanjutkan. Jadi kalau teman-teman tahu ya, fuel itu bisa dibagi menjadi dua berdasarkan sumbernya. Jadi ada yang kalau dari sumber fossil fuel, ya maka kita sebutnya tidak terbarukan, ya. Tapi kalau misal dari biomasa, kemudian dari mungkin minyak goreng, minyak tanaman, ya yang dari tanaman, berasal dari biomasa, nah itu kita sebutnya sebagai renewable, ya. Termasuk juga kayak sinar matahari, kemudian angin, ya itu adalah bahan bakar yang renewable karena selalu ada, ya. Nah, sementara itu bahan bakar juga bisa dibagi menjadi tiga berdasarkan bentuknya. Ya, kalau bentuknya padat, kita kenalnya ya coal, ya batu bara. Kemudian untuk yang liquid fuels, untuk yang cair, yaitu yang petroleum ya seperti minyak tanah, gasolin, diesel fuel, jet fuel dan lain sebagainya. Ya, saya akan membahas ya mostly di non-renewable sources. Kenapa? Karena yang saat ini masih umum dipakai itu adalah yang non-renewable. Walaupun memang sudah ada beberapa yang menggunakan renewable, akan tapi mostly memang yang masih dipakai di industri itu adalah yang non-renewable. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang gas. Ya, jadi kalau berdasarkan bentuk, yang fuel yang terakhir adalah gas, yaitu kita kenal ya LNG. Ya, LNG itu ada metan, etan, ya metana, etana. Kalau yang dari petroleum, yang gas itu adalah propane sama butane, ya butana dan propana, yaitu LPG, ya kita kenal ya untuk masak. Oke, nah salah satu variabel yang sangat penting di bahan bakar itu adalah nilai pemanasannya atau heating value-nya dia. Nah, heating value sendiri itu bisa didefinisikan sebagai energy content, ya, atau kandungan energi di dalam bahan bakar tersebut. Ya, dan analisanya bisa menggunakan bom kalorimeter. Ya, bisa menggunakan bom kalorimeter. Nah, dari bom kalorimeter ini sendiri kita bisa mendapatkan dua jenis heating value, teman-teman. Ya, yang pertama adalah higher heating value atau kita sebutnya HHV, yang kedua adalah lower heating value atau kita sebutnya LHV. Ya, nah bedanya apa sih antara HHV dengan LHV? Ya, jadi kalau HHV itu kita mengasumsikan semua produk pembakaran itu dalam bentuk liquid, ya, sehingga panas vaporization atau heat of vaporization dari pembakaran tersebut itu akan termasuk ya di dalam HHV, di dalam nilai ini. Nah, sementara kalau LHV atau lower heating value ya itu menganggap bahwa semua produk pembakaran itu dalam bentuk uap, dalam bentuk vapor atau gas. Ya, sehingga akhirnya heat of vaporization ya dari proses pembakaran itu tidak termasuk dalam nilai ini. Ya, karena itu biasanya LHV nilainya itu lebih kecil dibandingkan HHV. Karena HHV itu menganggap bahwa heat of vaporization dari produk tersebut, produk combustion tersebut, itu termasuk di dalam nilai tersebut, sementara yang satunya tidak. Ya, sementara HHV ini kan cukup besar ya nilainya sehingga terdapat perbedaan. Ya, yang lebih tinggi tentu saja yang HHV dibandingkan dengan LHV. Ya, nah, heating value sendiri itu dapat diekspresikan menjadi tiga dapat diekspresikan ke dalam tiga jenis ya, tiga jenis heating value. Yang pertama adalah heating value as receipt. Jadi dia memperhitungkan
semua kandungan yang ada di dalam bahan bakar tersebut termasuk air dan es. Ya, jadi air dan esnya, water and esnya itu termasuk di dalam perhitungan heating value, pengukuran heating value. Ya, sementara kalau kita pakai yang tipe kedua, yang MF, itu berarti kita tidak menganggap bagian airnya, gitu. Jadi yang kita anggap yang heating value ini itu hanya benar-benar berasal dari bahan bakarnya plus esnya, ya. Nah, akan berbeda dengan yang MAF, yang moisture and air free. Nah, ini artinya benar-benar hanya bahan bakarnya saja yang dihitung, ya, heating value-nya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, karena kadang-kadang kita tuh pengen tahu berapa sih sebelum pemurnian, ya, sebelum pemurnian bahan bakar, berapa sih heating value dari total, ya, total bahan bakar yang kita punya. Nah, tapi kalau ada air dan ada esnya, biasanya memang heating value-nya akan turun, teman-teman. Semakin banyak es, semakin banyak water, itu nilai heating value dari sebuah bahan bakar, nah itu akan rendah. Akan tetapi begitu kita remove, ya, esnya, kita remove moisture-nya, nah heating value dari bahan bakar tersebut itu bisa lebih tinggi, ya, karena kan kita tidak memperhitungkan es dan waternya, gitu, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita dalam pemurnian, ya kita biasanya pengen tahu tuh awalnya, kalau sekarang ini berapa sih heating value-nya? Ya, setelah kita murnikan, berapa sih heating value-nya? Nah, apakah proses pemurnian ini itu, ya, itu dapat istilahnya apa ya, PO ya, istilahnya dapat menutupi semua biaya, atau gini, gimana ya ngomongnya ya, apakah kenaikan heating value yang didapat, misalnya gitu ya, apakah kenaikan heating value yang didapat, itu dapat, apa namanya, kualitas, gimana ya, sorry, bentar, mungkin ngomongnya saya agak sedikit ini ya, bingung. Gini, pada saat kita memurnikan, itu kan kita butuh biaya nih, teman-teman. Ya, kita ini butuh biaya. Betul ya. Nah, apakah biayanya itu dapat tertutupi dari peningkatan kualitas dari bahan bakar tersebut? Ya, mungkin seperti itu. Ya, karena misal nih, oh, awalnya itu harganya dengan heating value sekian. Pada saat saya murnikan, harganya itu B. Ya kan? Nah, apakah B minus A? Otomatis kan yang B lebih tinggi nih nilainya. Ya, apakah B minus A? Nah, itu dapat menutupi biaya pemurniannya, gitu. Nah, jadi biasanya kita butuh tahu itu untuk hal-hal seperti itu kalau di industri. Ya, apakah pemurnian kita ini cukup baik atau mungkin terlalu baik, ya, jika dibandingkan dengan nilai jual dari produk yang kita hasilkan, bahan bakar yang kita hasilkan. Kalau misal ternyata harganya B ini tidak tinggi-tinggi banget, tapi ternyata proses produksi atau proses pemurniannya itu cukup besar, nah gimana kita bisa nutupin biaya produksinya, gimana kita bisa nutupin biaya pemurniannya, ya kan? Nah itu kan nggak efisien akhirnya, tidak efektif proses itu, ya. Ya, jadi kenapa kok terkadang orang-orang ingin tahu aggressive, moisture free and moisture free atau moisture and ash free. Nah itu untuk mengetahui efisiensi dari proses pemurnian bahan bakar, ya. Nah, berikut adalah beberapa heating values, ya, untuk bahan bakar. Ya, jadi kalau untuk CO, HHV dan LHV-nya kurang lebih sama, teman-teman, 10,9. Ya, akan tetapi kalau untuk methane, ya, itu sedikit berbeda. Ya, jadi ini ada nilai HHV, LHV, ini adalah perbandingan HHV dan LHV. Kalau ini adalah perbandingan LHV per HHV. Ya, oke. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di sini, nilai HHV selalu lebih besar dibandingkan dengan nilai LHV. Karena nilai HHV ini menganggap bahwa semua produk itu kan sebenarnya kalau kita habis pembakaran, produk itu kan dalam bentuk gas sebenarnya. Betul ya? Nah, kan tapi kita menganggapnya itu dalam bentuk liquid.
sehingga heat of vaporization-nya itu kita ikutkan di dalam nilai tersebut. Makanya HHV itu jadi lebih tinggi bila dibandingkan dengan LHV. Ya. Nah, ini saya akan masuk ke beberapa contoh solid fuel, liquid fuel, dan gas fuel. Nah, jadi untuk solid fuel, salah satu contohnya adalah coal. Itu yang paling umum kita pakai. Ya. Nah, dari mana sih asal dari coal itu? Jadi coal itu sendiri itu berasal dari tumbuhan yang sudah terdekomposisi. Ya, jadi pada saat tumbuhan itu mati, ya, dia akan kena heat, kena pressure, dan beriring dengan waktu dia akan berubah menjadi tanah gambut. Itu yang pertama. Ya, tanaman itu kan berubah menjadi tanah gambut, tanah yang empuk gitu, ya kan? Nah, setelah itu dia akan terus kena pressure, terus kena panas, ya. Dan sehingga dengan waktu dia akan berubah menjadi coal atau batu bara. Nah, batu bara sendiri ini, ya, itu ada beberapa jenis, teman-teman. Ya, tergantung dari energi konten atau kandungan energinya dan tergantung juga dari komposisi kimianya. Ya, jadi kalau saya bisa bagi, dia bisa berbagi menjadi 4. Ya, yang pertama adalah liquid. Ya, kalau liquid ini dia memiliki energi konten atau kandungan energi yang paling rendah dibandingkan dengan rekan-rekannya. Ya, batu baranya itu soft, teman-teman. Karena itu dan softnya kenapa? Karena dia memiliki masih banyak moisture, dia masih memiliki cukup banyak kandungan air, ya, sehingga jumlah karbonnya itu lebih sedikit. Nah, akhirnya energi kontennya itu turun. Ya, tadi saya sudah sebutin ya bahwa kalau bahan bakar, ya, kalau semakin banyak airnya, energi kontennya itu akan semakin turun. Ya, nah jadi liquid ini adalah batu bara yang masih soft, teman-teman, yang masih banyak kan kalau 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 tanaman yang tanaman itu dia akan sehingga waktu dia akan berubah menjadi tanah gambut, ya, atau pit. Nah, dari tanah gambut terus di-train dengan waktu dia berubah menjadi lignit dulu. Habis dari lignit dia akan menjadi subbitumina. Setelah itu menjadi bitumina, dan yang terakhir kalau dia sudah benar-benar keras, ya intinya sudah terjadi compaction ya di situ ya. Nah, itu dia akan menjadi antrasit. Ya. Nah, antrasit ini berarti yang kualitasnya paling tinggi karena kandungan airnya itu sangat rendah, kandungan karbonnya itu sangat tinggi. Kayak gitu. Nah, jadi lignit sendiri ini, ya, yang ini ya, yang kiri ya, lignit ya, itu dia masih banyak airnya. Jadi batu baranya itu soft. Ya, akhirnya energi kontennya itu jadi rendah. Nah, yang kedua itu adalah subbitumina dan bitumina. Ya, jadi bitumina ini lebih keras dibandingkan subbitumina. Ya, tapi ya bedanya enggak terlalu jauh ya. Jadi tetap termasuk soft coal ya, subbitumina ini, tapi moisture-nya dia itu lebih baik bila dibandingkan dengan liquid. Ya, begitu juga dengan kandungan karbonnya dia lebih tinggi dibandingkan liquid. Ya, dan biasanya kalau di pertambangannya Amerika itu yang sering ditemukan adalah subbitumina. Ya, kemudian bitumina. Nah, bitumina ini berarti lebih baik lagi dibandingkan subbitumina, dan yang paling baik itu adalah namanya antrasit. Ya, antrasit yang ini. Jadi ini adalah coal yang hard, yang keras. Ya, jadi moisture-nya itu sudah paling rendah, karbonnya itu paling tinggi. Ya, sehingga dia bisa memberikan heating value yang paling tinggi pula. Ya, dan karena itu harganya juga paling mahal. Ya, karena kita bisa bayangin lah ya, oh, menghasilkan lignit itu lebih cepat dibandingkan menghasilkan antrasit. Ya, karena untuk menghasilkan antrasit itu butuh waktu yang lebih lama. Ya, jadi makanya itu dia akhirnya sudah waktunya paling lama, terus mungkin juga paling sedikit ya ada di, di pertambangan, makanya itu harganya dia paling mahal. Seperti itu kan. Tapi enaknya dia efektif ya karena heating value-nya tinggi. Ya cuma sekali lagi kalau kita efektif kita nggak hanya bisa lihat dari satu sisi, oh heating value-nya tinggi, oke deh saya beli. Tapi kalau dia mahal juga akhirnya nggak ada efeknya nanti ke plan kita, yang ada malah nanti kita harus ngeluarin biaya lebih banyak untuk utilitas. Ya. Nah,
Ya, jadi ini sama seperti yang tadi saya jelaskan, ini adalah rankingnya batu bara. Ya, jadi batu bara yang paling baik sampai yang paling jelek. Nah, ini ada ininya, ada daftarnya ya. Jadi yang paling jelek itu adalah lignit ya. Kalau teman-teman lihat lignit, fixed karbonnya itu cuma 30%-an. Ya. Moisture-nya itu lumayan tinggi, teman-teman, dan volatile matter-nya itu juga lumayan tinggi. Nah, yang bisa kita bakar itu sebenarnya adalah fixed karbonnya. Ya, heating value comes from fixed carbon. Ya, karena volatile matter itu sedikit dipanasin aja dia udah menguap, kayak gitu ya. Nah, sementara yang paling baik itu adalah antrasit dan meta antrasit. Ya, nah itu kalau teman-teman lihat 90% lebih ya fixed karbonnya. Ya, sehingga kita heating value-nya juga semakin baik. Ya, nah sementara itu di tabel yang ini kita juga bisa melihat komposisi ya, kira-kira komposisi kasarnya ya dari masing-masing coal. Ya, mulai yang paling jelek yaitu lignit ya hingga antrasit. Ya. Jadi di sini kalau teman-teman lihat ya, semakin naik ke atas volatile matter-nya semakin kecil. Ya. Nah, akhirnya penggunaan dari karbon ini juga bermacam-macam. Ya. Jadi kalau misal nih, oh saya hanya butuh untuk apa namanya power generation gitu ya, thermal electric power generation. Oh saya cukup menggunakan sub gitu. Tapi kalau saya mungkin untuk chemical production ya, khususnya specialty chemicals misal yang membutuhkan suhu-suhu yang tinggi sekali, nah mungkin saya harus pakai yang antrasit. Karena kalau pakai subbitumina itu saya membutuhkan cukup banyak ya untuk bisa mencapai suhu yang lebih tinggi seperti itu. Nah, ini adalah beberapa karakterisasi yang bisa dilakukan kepada batu bara. Ya, seperti yang pertama, ya, itu adalah proximate analysis. Yang kedua adalah ultimate analysis. Ya, jadi ini untuk apa sih? Untuk mengetahui komposisi dari batu bara tersebut. Ya, kalau untuk proximate analysis, ya itu termasuk di dalamnya adalah moisture. Ya, yang kedua adalah volatile matter. Ya, yang ketiga adalah ash, yang keempat adalah fixed carbon. Jadi kita ingin tahu berapa sih jumlah fixed carbonnya, atau ash-nya berapa sih, atau PM-nya berapa, atau moisture-nya berapa. Itu kita bisa pakai proximate analysis. Ya, jadi sebenarnya kayaknya ini analisa yang empirical ya modelnya ya. Nah, kan tapi ada juga yang analisis ultimate. Ya, analisis ultimate ini kita menggunakan elemental analyzer. Ya, jadi kita benar-benar tahu nilai C-nya itu berapa persen sih, H-nya itu berapa persen sih, O-nya itu berapa persen, N-nya itu berapa persen, S-nya itu berapa persen. Ya, dan kita dari elemental analysis itu kita bisa menentukan HHP. HHP aslinya itu berapa sih? Aslinya itu berapa sih idealnya? Ya. Nah, tujuannya apa dari analisa ultimat? Ya, tujuan dari analisa ultimat yaitu adalah untuk menentukan berapa sih jumlah udara minimum agar batu bara ini bisa benar-benar terbakar secara sempurna. Ya, karena kan batu bara ini kan kita pakai sebagai bahan bakar. Nah, untuk terjadi pembakaran yang sempurna, ya kan itu kan kita harus bisa menentukan jumlah udara yang dibutuhkan, ya kan? Nah, jadi berapa sih jumlah udara minimum yang dibutuhkan untuk bisa membakar batu bara itu secara sempurna? Nah, kita tahu dari mana? Dari elemental analisis ini, dari analisis ultimat ini. Nah, dari kita menentukan berapa sih jumlah udara minimum yang kita butuhkan, kita juga bisa menentukan excess air-nya tadi harus berapa. Ya, oke, jadi misal nih, oh ternyata untuk 1 kilo batu bara, saya ini membutuhkan 1 kilo udara. Bisa berdasarkan ultimate analisis ya. Nah, itu kita membutuhkan 1 kilo udara. Itu minimumnya. Nah, akhirnya dengan kita tahu jumlah minimumnya itu 1 kilo, ya berdasarkan perhitungan tersebut,
ya berdasarkan analisa tersebut akhirnya saya bisa, oh saya kasih ekstrak saja 50%, berarti setiap 1 kilo batu bara saya kasih udaranya 1,5 kilo, ya supaya pembakarannya itu bisa komplit ya untuk si coal-nya gitu. Dan akhirnya karena kita sudah bisa menentukan jumlah udara minimum, kemudian kita menentukan excess air-nya, akhirnya kita juga bisa menentukan berapa sih jumlah emisi gasnya. Kita bisa memprediksi itu. Kayak gitu. Jadi kalau dengan proximat kan kita nggak tahu ya jumlah C-nya itu berapa, jumlah H-nya itu berapa, jumlah S-nya itu berapa, ya dan jumlah O-nya berapa kita nggak tahu. Ya, kalau menggunakan proximat analisis, sehingga kan kalau dari batu bara ini yang dibakar apa aja sih? C, ya, H, dan S. Semua ini kalau dibakar dia bisa, ya, ini jadi CO2, ini jadi H2O. Nanti tolong ya kalau ngitung jangan lupa Tokyo-nya ya. Ini saya nggak nulis Tokyo soalnya. Ya, S itu jadi SO2, ya kan? Nah ini adalah apa ya, elemen-elemen yang sebenarnya dapat terbakar di dalam coal. Nah kalau kita tahu nih, ini berapa persen, ini berapa persen, otomatis saya bisa ngitung. Oh, dua yang saya butuhkan ini berapa banyak, betul ya? Kalau saya bisa tahu, oh dua ini berapa banyak, saya bisa nentuin eksesku harusnya piro ya, supaya semua CHS ini semuanya terbakar sempurna. Gitu. Nah dari situ saya juga bisa ngitung nih, jumlah CO2 aku nanti kira-kira berapa kilo ya, H2O ku berapa ya, SO2 aku berapa ya, sehingga emisi gasnya juga bisa kita hitung. Nah inilah pentingnya ultimate analysis. Ya tapi kalau untuk yang berapa sih moisture-nya untuk kita tahu luarnya aja, empiricalnya aja, kita cukup pakai oxidate analysis. Ya. Kalau teman-teman yang mau menanyakan tentang apa yang sudah saya jelaskan, silahkan teman-teman menaruh pertanyaannya itu langsung di kolom chat ya. Nah, ini adalah salah satu cara penghitungan HHV dan LHV menggunakan ultimate analysis. Karena kan tadi saya bilang nih, untuk ultimate analysis saya bisa hitung HHV. Kalau saya tahu HHV, saya bisa hitung LHV-nya. Nah, caranya gimana? Kita pakai persamaan ini ya, Dulong equation ya. Kalau teman-teman masih ingat, Dulong equation itu yang kita pakai waktu itu untuk teknologi pengolahan limbah, ya, mengetahui komposisi limbah padat ya. Nah, jadi dengan rumus yang serupa, tapi rumusnya sebenarnya beda ya. Kalau kita lihat dari pengalinya itu beda ya. Cuma dia juga menggunakan CHOS ya di dalam rumus ini ya. Jadi CHOS ini dalam mass fraction ya teman-teman. Jadi ini dimasukkan dari ultimate analysis kita tahu nih persentase C-nya berapa, H-nya berapa, O-nya berapa, S-nya berapa, kita masukin, kita akan tahu nih ya HHV-nya. Gitu. Ya. Nah, ini adalah untuk original ya. Yang rumus yang saya tunjuk ini adalah untuk coal as residue. Ya kan, tapi saya sempat bilang kan bahwa ada juga penghitungan heating value ya yang moisture free atau moisture NS free ya. Dan yang umumnya kita pakai itu adalah moisture NS free. Kenapa? Karena biasanya kita waktu menghitung heating value kita nggak menganggap komponen-komponen yang memang tidak bisa terbakar. Ya, yang malah dan mungkin malah menurunkan heating value yaitu moisture ya. Nah, sehingga ya pada saat kita mau menghitung HHV moisture X free ya, maka dari original HHV ya, ini kan original HHV ya kan. Nah, kalau dari original HHV ya, kita mau menghitung HHV moisture X free, kita tinggal membagikan original HHV dengan 1 minus persen moisture minus persen S. Kayak gitu. Paham ya? Paham ya? Jadi kan kalau dari Dulong equation ini ya, kita kan tahunya itu kan original HHV. Ya kan? Karena kan dari misal nih saya punya coal
Saya masukin tuh ke Skovindo, misal saya minta cekin ini ultimate analysis untuk coal misalnya. Kemudian keluar CHOS-nya itu semua di dalam coal itu termasuk air dan esnya dong. Ya kan? Nah, setelah itu kan saya tahu, oh nilainya sekian persen. Saya bisa hitung HHC original. Tapi saya juga analisa ini ke Skovindo juga, persen moisture sama persen esnya berapa sih dari coal saya. Nah, terus saya pengen tahu heating value dari coal-nya saja, nggak termasuk moisture, nggak termasuk es. Gimana caranya? Saya akan pakai rumus yang terakhir ini. Ya, jadi dari ultimate analysis saya tahu HHC original, dari proximate analysis saya bisa mencari HHC, moisture, dan S. Ya, dengan tinggal membagikan original HHC per 1 minus moisture persen minus S persen. Ya. Nah, kalau misal saya membutuhkan LHV saya berapa ya? Nah, saya tinggal menggunakan nilai HHC original, ya. Nah, kemudian moisture percentage dan kandungan H2, ya, yang ada di dalam. Oh, mau dari mana? Ini tapi dari original. Nah, ini dari proximate analysis. Ya, ini ya original di long equation itu, ya. Saya sudah tahu nilai LHV-nya. Seperti itu. Ya, sampai sini ada pertanyaan dulu. Sambil saya juga minum. Oke, kalau nggak ada, saya akan move on ke jenis fuel yang kedua, yaitu liquid fuel. Ya, umumnya ini kita tahunya kan petroleum ya. Petroleum warna aslinya itu sebenarnya hitam dengan ada warna goldnya. Ya, hitamnya itu ya itu bagian heavy partnya, yang goldnya itu bagian yang light partnya. Tapi bukan berarti yang blacknya nggak bisa kita pakai, bisa kita pakai cuma biasanya untuk lubrikan, aspal yang kayak gitu-gitu ya. Nah, kita bisa mengklasifikasikan liquid fuel menjadi beberapa tipe, teman-teman. Yang pertama adalah parafinik. Ya, parafinik hydrocarbon. Yang kita tahu itu saturated hydrocarbon. Ya, saturated hydrocarbon. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah olefins. Ya, kalau untuk olefins dia itu hydrokarbon, tapi dia ada rantai gandranya. Ya, ada rantai tak jenuhnya. Oke. Dan yang ketiga adalah nafta. Ya, kalau nafta berarti dia mempunyai apa namanya siklik, ya, mempunyai rantai siklik, ya, rantai siklik dan saturated biasanya ya, saturated. Dan yang terakhir adalah aromatic hydrocarbon, jadi di dalam rantai itu dia punya rantai aromatik, dia punya benzen ya di situ ya, dia punya ikatan terhadap mempunyai benzen itu di situ ya. Dan dia biasanya saturated gitu, benzen itu biasanya ganda tunggal, ganda tunggal, ganda tunggal. Jadi itu klasifikasi dari yang saja. Ya. Nah, mendapatkan liquid fuel, ya ada proses pemurnian yang teman-teman. Jadi bukan berarti kita dari kilang minyak itu ya langsung kita pakai campuran itu. Nah, jadi kita pisahkan dia berdasarkan volume ini.
ini resin. Dan kalau kan biasanya kita bisa kalian sih kan walaupun itu merupakan salah satu hal yang efek juga. Nah, jadi yang pertama ya kita punya densitas. Kalau untuk video kita tahu ya teman-teman. Kalau longgung itu mereka punya namanya derajat pasti. Itu merupakan inverse dari first form. Jadi sebenarnya dia itu densitas. Jadi memang apa namanya rumusnya itu harusnya dengan densitas. Itu persen apa namanya mol per volume gitu. Densitas asing ini tuh lebih kayak kebalikannya. Ya walaupun aku nggak bisa ngomong itu volume per massa gitu kan. Nah, gimana sih densitas yang densitas itu dengan rumus ini? Ya, SG itu adalah densitas dari liquid fuel itu terhadap densitasnya air. Betul ya. Masih ingat ya SG ya, statistik dasar. Nah, kalau kita mau cari dasar api, kita tinggal gunain rumus ini. Jadi kita tahu SG-nya, kita bisa lihat atau dapat dasar apinya. Ya. Nah, dari dasar api ini kita bisa menghitung dari fuel kita. Ya, jadi misalnya saya ada solar, ya, saya tahu dasar apinya berapa, saya ingin tahu berapa sih hasilnya. Nah, pakai rumus ini, ya, 18.000 dibagi 20 plus 40 dikalikan derajat api minus 10. Ya, itu Tesla untuk yang fuel. Ya. Nah, yang ketiga itu adalah price point. Jadi price point ini penting sekali teman-teman ya untuk mengetahui kemudahan dari liquid fuel itu untuk di handling.
ya. Karena kalau misal kita memiliki suhu ruang yang tinggi, flash point-nya dia itu akan sangat berbahaya. Ya, karena dia akan mudah terbakar. Nah, flash point itu apa sih sebenarnya? Di flash point itu adalah temperatur di mana gas yang dihasilkan dari fuel itu dapat terbakar begitu ke sulut api. Kayak gitu. Ya, dapat flash. Ya, jadi ignite in a short period of time. Gitu ya. Jadi pada saat kalau teman-teman tahu analisanya ya, mungkin ya ada yang dulu pernah ikut PBL waktu tahun 2019 mungkin atau 2019 kayaknya ya. Nah, itu apa namanya alatnya bentuknya itu kayak ini misalnya ini tempat ya, ini ada tempatnya, kalau masukin fuelnya ke situ sama dia ditutup. Kemudian alat ini itu dimasukkan ke dalam pemanas. Ya, dalam kondisi tertutup otomatis ya, fuelnya itu akan menguap sehingga tekanan di bagian atas, ya, jadi di bagian atas. Jadi misalnya, misal masukin ini kan tutupan, ya kan, terus dia ini di heating. Ini maaf kalau saya jelek ya. Ini di heating. Nah ini adalah fuel, no. Pada saat dia dipanasin, akan ada yang naik ke atas, ya, sehingga dia membentuk vapor. Otomatis tekanannya itu akan semakin tinggi, betul ya. Nah kemudian nanti ini dia ada bukaan, teman-teman, bukaan kecil biasanya di sini, yang bisa apa namanya saya open, kayak ada pernya itu, jadi saya open tutup lagi. Nah di bukaannya ini itu ada sulutan api gitu ya. Ada sulutan api. Nah, jadi begitu saya buka, kalau gasnya ini keluar dan dia kesulut, maka itu tidak flash point. Tapi kalau ternyata waktu saya buka dia belum kesulut, jadi dia masih belum mencapai titik flash point. Karena berarti tekanannya dia belum cukup besar. Ya, kan tadi tekanannya dia cukup besar dan dia itu terbakar kayak keluar api biru gitu, kayak gitu. Tapi sebentar kok. Nah, itu berarti itu titik flash point-nya dia. Nah, flash point ini penting banget untuk yaitu tadi transportasi dan storage. Ya, jadi kita kalau misal mau mendesain storing ataupun mentransportasikan bahan bakar, kita harus tahu dulu flash point-nya dia. Ya, dan memastikan bahwa suhu penyimpanan itu selalu di bawah suhu flash point. Karena kalau di atas flash point, kita bisa bayangkan bahwa uap dari fuel itu bisa memenuhi void fraction dari tangki. Dan pada saat kamu buka gini, terus begitu ada oksigen dan lain sebagainya, ada percikan api langsung terbakar gitu. Ya, dan sangat berbahaya. Ya, nah itu pentingnya flash point di sini. Ya, kemudian yang keempat itu adalah pour point. Pour point ini juga untuk ini ya, untuk transportasi dan storing juga. Nah, kenapa kok pour point ini penting? Ya, karena kan kita kalau mau memompa bahan bakar, itu kan pakai pompa dalam pipa. Kalian bisa bayangin tuh, ya kalau ternyata bahan bakarmu itu begitu dipompa nggak bisa jalan karena beku, bisa kayak gitu. Nah itu kan sangat-sangat merepotkan ya, kita harus buka flank-nya, pipanya harus di blow, ya kan, dan lain sebagainya. Ya, itu sangat-sangat susah. Jadi pour point itu juga salah satu poin penting. Jadi kita tahu nih, suhu paling rendah ini berapa sih supaya bahan bakarnya tetap bisa flow, ya tetap bisa ngalir. Ya kalau di Indonesia keuntungannya adalah kita nggak perlu takut. Ya, pour point ini mau nilai berapapun ya, kalau untuk petrol biasanya pour point-nya rendah sekali. Kita nggak perlu takut, Indonesia nggak pernah musim dingin soalnya. Ya, tapi kalau misalnya kita kerja di perusahaan petroleum yang di Eropa, itu kan dia kalau musim dingin kan sampai minus-minus tuh suhunya. Pour point jadi salah satu nilai yang penting. Gitu. Ya, kenapa saya nulisnya pour point di sini itu salah satu karakteristik yang harus dimiliki liquid fuels itu karena itu ya. Ya khususnya di negara-negara yang memang memiliki musim dingin. Ya, pour point jadi salah satu titik atau temperatur yang penting supaya kita bisa menjaga agar fuel kita nggak turun di bawahnya pour point. Tapi kalau di Indonesia, ya merem lah ya. Di Indonesia justru saya lebih takut ke flash point. Yang di Indonesia panas sekali. Ya. Oke, yang berikutnya, ya konten sulfur. Ya, konten sulfur ini juga sangat penting teman-teman, karena ini akan mempengaruhi emisi gas yang akan kita hadapi. Ya, khususnya di negara-negara Eropa yang sekarang sudah menerapkan
Kayaknya 500 ppm. Ya, 500 ppm seingat saya. Ya, atau bahkan 50 ya. Nah, itu mungkin saya harus cari ya, saya harus memastikan lah. Ya kan, tapi di Eropa dia sudah menerapkan bahwa uh, emisi gas ya dalam bentuk sulfur itu ada batasannya. Jadi bahan bakar otomatis juga perlu dibatasi sulfur kontennya supaya nanti pada saat dibakar emisinya tidak sampai mencapai konsentrasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, dan yang terakhir adalah metal content. Ya. Kenapa? Karena metal content ini bisa menyebabkan korosi, ya khususnya metal vanadium. Ya, jadi kita harus benar-benar memastikan bahwa metal vanadium di dalam fuel kita itu rendah untuk mencegah agar tidak korosif ya apapun yang dilewati oleh fuel. Nah, ini adalah beberapa contoh liquid fuel ya yang pertama adalah gasoline. Gasoline itu apa ya? Bensin. Ya. Jadi biasanya kalau kita lihat keefektivitasannya si gasoline ini kita lihat dari octane number ini. Ya, semakin tinggi octane number maka kualitasnya, efisiensi pembakarannya itu akan semakin top, akan semakin baik. Kayak gitu ya. Makanya kenapa kalau teman-teman punya mobil, ya, yang kadang-kadang teman mungkin ada yang saya cukup pertalite aja, tapi mungkin yang punya mobil lebih bagus lagi, kepengennya pakainya yang sama, atau bahkan pertama turbo, atau bahkan pakai Shell, ya, Shell sih turbo kayak gitu ya. Nah itu oktannya itu dia semakin tinggi teman-teman. Akhirnya pembakaran semakin sempurna, semakin sempurna, emisinya semakin baik, akhirnya tidak merusak dan dia juga tidak merusak engine. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua, ya, gasoline itu memiliki carbon chain, ya, yang branch biasanya, yang ada cabang-cabangnya. Ya, itu karbon itu yang punya cabang, ya, dan kadang-kadang juga ada aromatiknya, jadi ada benzinnya di situ. Ya. Nah, kalau yang punya aromatics, ya, atau punya branch, ya, itu biasanya dia memiliki octane number yang lebih tinggi. Ya. Nah, dan untuk aditifnya, jadi gasoline sendiri itu kalau untuk aditifnya, ya untuk meningkatkan octane number-nya itu tadi, ya kita kadang-kadang pakai ini, fat ethylate, ya, TEL atau MTBE, ya. TEL ini sendiri itu sebenarnya yang dulu sering sekali dipakai, cuma sekarang sudah mulai dikurangin. Kenapa? Karena dia ada TB-nya. Ini kan TB ya teman-teman. Ya, karena dia ada TB-nya itulah, makanya dia sekarang jarang dipakai. Karena kan ini kan heavy metal dan ini juga sangat beracun. Jadi mulai beralih ke MTBE. Tapi MTBE pun sekarang juga sudah tidak terlalu banyak dipakai, ya. Bukan nggak terlalu banyak dipakai ya. Sudah mulai ditinggalkan, khususnya kalau di luar negeri. Ya, mereka ganti dengan MMH. Ya, seperti itu untuk editifnya gasoline. Nah, selain gasoline, ya ada juga yang namanya fuel oil. Ya, jadi kalau fuel oil ini biasanya sering dipakainya itu bukan di otomotif. Kalau gasoline kan sering dipakai di otomotif ya, mobil, sepeda motor, kayak gitu ya. Tapi kalau fuel oil ini biasanya dipakai untuk di mesin-mesin industri ataupun untuk di rumah tangga. Ya, rumah tangga itu kayak minyak tanah itu loh teman-teman modelnya ya. Jadi ada 6 grade, ada 6 kualitas. Ya, yang pertama adalah grade 1, itu memiliki karakteristiknya minyak tanah atau kerosen. Ya. Yang kedua, grade 2, itu memiliki karakteristiknya diesel fuel atau solar. Ya. Yang ketiga, itu sudah nggak diproduksi lagi. Ya. Yang keempat, itu yang biasanya sudah mulai hitam-hitam, teman-teman. Ya. Jadi itu misalnya ada silate yang kuning dengan yang residunya fuel yang hitam. Oh, jadi maksudnya itu benar-benar pure residual fuel oil-nya aja. Ya otomatis yang grade 6 jelas lebih jelek dibandingkan dengan yang grade 5. Nah, ini adalah beberapa ini ya, beberapa apa namanya contoh dari fuel oil ya. Jadi kalau 1 sampai 4 itu modelnya dia masih diambil dari destilatnya.
ya. Cuma kalau yang nomor 4 ini dia sudah ada campuran residual, ya. Akan tetapi kalau untuk yang 5, 6, ya dia itu sudah benar-benar yang residual. Jadi panjang chain-nya itu sudah sekian, ya. Yang 6 tadi saya bilang lebih buruk, ya karena dia memiliki chain yang lebih panjang ya dibandingkan dengan angka 1. Ya, jadi ini salah satu spesifikasi untuk fuel oil dan ini cuma untuk kerosen ya. Jadi ini yang grade 1 teman-teman, yang memiliki apa namanya uh, grade 1 ya. Jadi grade 1 yang memiliki karakteristik seperti kerosen. Jadi kerosen fuel oil itu apa namanya karakteristiknya seperti di bawah ini ya. Nah, kemudian sorry nak sebentar. Oh ya betul. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah diesel oil. Ya. Jadi kalau diesel oil atau solar ya itu bukan pakai octane number ya. Kita pakainya cetane number ya, angka setana ya. Jadi kalau misal kita memiliki cetane number yang semakin tinggi, ini sama kayak oktana, maka dia akan semakin baik. Ya. Sama. Jadi konsepnya antara cetane number dengan octane number itu sama. Semakin tinggi nilainya, maka semakin baik pula kualitasnya. Ya. Nah, carbon chain-nya sendiri ya ini berbeda. Ya. Kalau carbon chain-nya itu berbeda, teman-teman. Jadi kalau yang tadi ya yang gasoline dia kalau brand atau dia punya aromatik, octane number-nya akan semakin tinggi. Sebaliknya untuk diesel fuel ya kalau dia memiliki straight chain itu justru kata anaknya lebih tinggi ya. Nah, dan umumnya untuk mesin-mesin bertenaga diesel ya cetane number dari bahan bakar yang kita perlukan itu cetane numbernya 40 sampai 5 ya. Dan ini adalah beberapa karakteristik ya yang perlu dimiliki oleh si diesel oil ya atau solar. Kalau di sini solar ya kita ngomongnya. Kalau di luar solar itu matahari ya. Nah, ini sama ya diesel oil tapi ini dari referensi yang berbeda ya. Sementara itu ini adalah minyak bakar. Jadi ini fuel oil ya, fuel oil juga ya akan tetapi dia itu yang grade-nya grade bawah, teman-teman. Jadi biasanya ini kita gunakan untuk steam power station, terus untuk apa namanya dapur. Nah, biasanya kita pakai minyak bakar ini. Ya. Oke. Nah, yang ketiga itu adalah bahan bakar gas, ya bahan bakar gas. Nah, dia memiliki karakteristik sebagai dia bisa dianggap sebagai fossil fuel yang bersih. Ya. Nah, dia bisa apa ya diproduksi dari dua tipe bahan bakar. Ya, yang pertama adalah dari petroleum. Nah, petroleum itu bentuknya adalah propana dan butana. Atau kita kenalnya itu LPG. Ya. Jadi fraksi gasnya dari minyak bumi itu adalah LPG. Atau kita bisa juga langsung menggunakan dari natural gas, ya, LNG. Nah, kalau LNG, rantai karbonnya lebih pendek lagi teman-teman, C2 atau C1. Ya, kalau yang dari petroleum paling kecil itu C3 atau C4. Ya, propane atau butane. Oke. Nah, untuk storage ya, semakin rendah ya, semakin rendah suhu boilingnya itu akan semakin susah ya disimpan. Ya kan kamu bisa bayangin kalau boiling point-nya dia semakin tinggi, bisa kayak coal tuh, ya kan tinggi banget tuh boiling point-nya ya. Nah itu gampang aja, kan bujang aja beres gitu loh. Ya semakin rendah boiling point-nya tuh, misal jadi liquid nih sekarang. Ya, nah kan harus punya tangki. Ya, nah tapi enaknya tangkinya ada sudutnya masih nggak masalah karena dia nggak bertekanan. Kan. Begitu dia gas, ya saya harus punya satu tangki bertekanan nih untuk nyimpan. Jadi bentuknya itu harus spherical head ya, harus yang hemispherical head supaya tekanannya tidak supaya gas itu tidak bocor dan membahayakan industri kita.
ya. Jadi akhirnya storing-nya lebih susah, ya. More difficult compared to the solid and liquid fuels. Karena kita nyimpennya harus di pressure yang tinggi. Ya. Nah, ini adalah spek dari LPG, teman-teman. Nanti teman-teman bisa baca ya. Ini propane, yang ini butane. Setelah itu ini adalah spek dari LNG. Ya. Nah, di LNG sendiri itu sebenarnya isinya bukan cuma C1, C2, teman-teman. Cuma kalau teman-teman lihat C1, C2 itu memiliki komposisi yang paling besar. Ya, dibandingkan dengan propane, butane, dan seterusnya. Ya. Nah, untuk gas, ya HHV-nya itu susah ya kita kalau mau pakai HHV massa. Walaupun sebenarnya bisa, tapi kita biasanya ngitungnya pakai HHV volume metrik kalau untuk gas. Ya, kalau untuk liquid atau untuk solid kita pakai HHV massa bisa. Ya, tapi kalau untuk gas itu agak susah kita kalau mau pakai HHV massa, walaupun kita bisa hitung HHV massa dengan menggunakan HHV volumetric unit. Nah, kita sekarang mau belajar gimana sih cara menghitung HHV volumetrik. Ya, nah asumsi dalam perhitungan HHV volumetrik itu kita mengasumsikan bahwa fraksi mol itu sama dengan fraksi volume. Ya, di mana molecular weight ya atau berat molekul dari mixture itu adalah sigma dari Xi kali BMI. Ya, Xi itu adalah fraksi mol atau fraksi volume dari setiap komponen di dalam campuran tersebut dikalikan dengan respektif BM-nya masing-masing. Lalu ditambah. Ya ini harusnya kalau teman-teman masih ingat ini ada di ATK ya teman-teman ya, ada di ATK. Kita sudah belajar itu. Ya. Nah, karena biasanya kalau natural gas, LPG itu campuran kan teman-teman. Ya, campuran ya. Nah, jadi biasanya kita pakai yang namanya HHV volumetric campuran dari setiap masing-masing ininya apa komponennya ya, metan, etan, propan, butan, biasanya ada seperti itu ya. Nah, mereka punya HHV-nya masing-masing, ya kan? Nah, itu kalau kita mau hitung campurannya gimana sih caranya? Kita pakai ini, ya, rumus ini, ya. Jadi HHV dari setiap komponen pada P dan T reference, ya, kita kalikan dengan fraksi volume dari masing-masing gas penyusunnya. Jadi misal kita punya C1, C2, C3, C4. Ini campuran di dalam LNG, misal seperti itu ya. Nah, kita pengen hitung HHV dari LNG itu berapa. Ya, maka kita harus tahu nih HHV metan berapa, HHV-nya si etan berapa, HHV-nya si propan berapa, dan yang butan juga berapa. Nah, kita masukin ke sini masing-masing, ya. Kita kalikan dengan fraksi volumenya. Ini misal, oh ini 70% volume. Ini 10% volume. Ya, ini 5% volume. Ini 5% volume karena dalam lain yang mungkin ada. Ya, ini 10%. Nah, ini nanti kita kali ini masing-masing ke sini. Ya, ini masuk sini juga. Ini masuk sini juga. Ini masuk sini juga. Ya, tinggal dikalikan dengan masing-masing HHVV-nya. Ya, setiap komponen. Nah, oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung ke kolom komentar untuk meletakkannya di situ ya, pertanyaan teman-teman. Nah, terus kemudian nih misal, Domis, ya, misal nih di dalam tabel HHCC setiap komponen itu referensinya itu suhu 25 1 derajat Celcius. Sorry, 1 atm, maaf. 25 derajat Celcius 1 atm. Itu suhu dan pressure referensinya. Akan tapi penyimpanan saya, Miss, itu enggak pada suhu itu. Ya. Saya di penyimpanan atau di proses, saya tuh pakai suhu sekian, ya, misal suhu 50, kemudian pressure-nya 5 atm. Nah, HHV-nya gimana ya, Miss ya? Berubah enggak? Yes.
Ya, karena dia gas, teman-teman. Ya. Jadi dia berubah seiring dengan kenaikan temperatur dan kenaikan suhu. Ya. Nah, cara menghitungnya gimana? Ini. Ya. Jadi dari HHV reference yang kita punya, kita tinggal kalikan dengan P per PR. PR-nya adalah temperature reference. Kalikan TR per T. TR-nya adalah temperatur reference. Kita akan bisa tahu HHV pada P dan T proses kita. Atau storage kita. Ya. Dan ini yang tadi saya sempat bilang. Dari HHVV, kita tuh sebenarnya bisa menghitung HHVM atau HHV dengan menggunakan atau secara gravimetrik ya, secara berat. Ya, HHV berat kayak gitu. Di mana kita mengalihkan HHVV pada P dan T yang kita mau ya, atau P dan T proses kita, P dan T storage kita kalikan dengan C. C ini adalah specific volume, teman-teman. Ya, di mana dapat diekspresikan sebagai ini. Jadi teman-teman tinggal masukin ini ke ya. R itu kan ya tahu lah ya, ke 0,082 misal atau 8,314 ya, tinggal satuannya sih yang kalian sesuaikan. Ya, P ini dalam Kelvin biasanya ya, P ini dalam kalau saya pakainya SI, maka P ini Pascal sama BM. BM ini BM-nya siapa ya? BM-nya campuran dong. Ya, oke, ini BM campuran. Ya, karena kan ini HHV yang sudah campuran, otomatis juga BM-nya BM. Ya, ini kalian bisa pakai tergantung dari ini ya satuan ya. Jadi satuannya teman-teman harus teman-teman tulis, jangan sampai nanti di sini itu HHV-nya misal ya per nyamol. Ya, tapi di sini satuannya masih per kilo gitu. Ya. Kalau di sini teman-teman kita pakai apa namanya liter atau satuannya mungkin apa ya, kalau mau pakai SI ya SI semua, mau pakai yang ada liter-liternya ya berarti R-nya ini juga harus berubah seiring dengan perubahan unit saya. Ya. Oke. Nah, kalau tadi kita sudah berbicara tentang macam-macam fuel yang berasal dari non-renewable sources, ya sekarang kita mau membicarakan tentang energi alternatif yang bisa kita gunakan untuk menggantikan fossil fuel. Ya. Nah, sampai sekarang ini ya banyak negara yaitu ingin menerapkan ini teman-teman. Ya. Bahwa di tahun 2030 ya kita itu menggunakan 15-20% energi dari bioenergi. Ya. Sekarang ya kita masih di angka 6%, teman-teman. Ya, masih less than 10%. Nah, tapi di tahun 2030 kita tuh ingin meningkatkannya hingga sampai 15-20%. Gitu. Ya. Nah, di mana alternatif energi itu ya itu bisa kita apa ya namanya ya, bisa kita bagi menjadi beberapa tipe lagi, teman-teman. Ya, yang pertama adalah nuklir. Nah, nuklir ini sendiri itu dia tuh ambigu, teman. Kakinya tuh dari dua tempat. Jadi dia itu bisa disebut renewable energy, ya. Tapi dia juga bisa disebut non renewable energy. Loh, kenapa kok bisa seperti itu, Miss? Ya. Nah, jadi kalau kita ngomong energinya saja, nuklir energinya saja, ya dia itu kan berasal dari inti atom yang berfisi, ya, ya, yang mengalami fisi, gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari itunya saja, itu sebenarnya dia renewable, ya. Dunia ini banyak sekali mengandung inti atom, kayak gitu ya. Kalau dia berfisi, nuklir itu sebenarnya renewable, teman-teman. Ya, akan tetapi dia juga disebut non-renewable resources. Kenapa? Karena atom yang bisa dipakai untuk menciptakan nuclear energy itu hanya uranium U-235. Uranium yang tipenya U-235 ya, tidak sembarang uranium. Dan itu ya, itu terbatas sekali jumlahnya. Ya, sehingga akhirnya kita sebut dia juga non
renewable. Karena bahan yang dipakai itu ternyata susah. Ya kan, tapi kalau kita berdasarkan definisinya saja itu sebenarnya dia renewable. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah matahari dan angin. Ya, wind power, solar cell, ya itu adalah energi-energi terbarukan. Ya, kemudian yang ketiga adalah hydroenergy, energi yang menggunakan air, tenaga air, ya seperti ini PLTA, teman-teman. Ya, energi listrik yang berasal dari tekanan air, ya. Makanya kan di Indonesia ini kan pertamanya kan PLTA, ya, pembangkit listrik tenaga air, ya, itu hydroenergy. Kemudian geothermal, ya, panas bumi. Ini itu termasuk salah satu renewable energy. Ya, karena geothermal itu selalu ada, teman-teman, ya, selalu dihasilkan. Nah, yang terakhir adalah bioenergi dan fuel cell. Nah, ini yang kita buat biasanya. Kalau solar sih kita nggak buat, teman-teman. Soalnya pengandung energi, kita buat penerimanya saja kan. Ya, solar cell itu kan yang kita buat penerimanya. Ya, penerima sama storage-nya. Ya, tapi solar energinya sendiri itu kita kan nggak membuat ya, karena itu ada setiap hari. Gitu ya. Nah, kalau bioenergi dan fuel cell ini yang kita yang buat. Oke. Nah, sekarang kita ngomongnya ke biomass, ke bioenergi. Kenapa kita lebih ngomong ke sini? Karena sekarang yang lagi booming di Indonesia itu yang biomass, bioenergi. Ya, dibandingkan dengan solar cell, geothermal, energi, yaitu biomass, bioenergi ini lebih banyak dipakai ya untuk di industri. Ya, jadi kayak biodiesel, ya bioethanol. Nah, itu cukup banyak dipakai di industri. Ya, dibandingkan dengan solar, ya wind energy ya. Kalau kita butuh wind energy atau solar cell ya, kita bayangkan industri kita tuh harus punya tempat yang sangat luas ya untuk menaruh itu semua solar cell-nya, menaruh semua kincir anginnya dan lain sebagainya. Ya, dan itu susah ya kalau di Indonesia ya. Jadi biasanya kita terpakai liquid fuels. Ya, liquid fuels tapi dari biomass. Ya, seperti biodiesel atau biomass. Ya. Jadi biomass sendiri itu bisa diartikan sebagai sumber energi terbarukan ya yang berasal dari material-material biologis ya seperti tanaman, hewan, mikroorganisme maupun dari limbah ya. Nah, ini salah satunya adalah lignoselulosic material ya bisa kita gunakan untuk bahan bakar ya dengan melalui berbagai macam. Nah, jadi untuk bioenergi sendiri itu terdapat beberapa jenis teman-teman. Yang pertama adalah biofuel. Ya, kalau liquid ya ethanol, butanol, ya, biodiesel. Ya, bisa juga biofuel dalam bentuk gas, ya, itu methane atau hydrogen. Ya, kemudian selain biofuels ada juga bioheat. Ya, kalau bioheat itu berarti kita ambil panasnya doang. Dari mana? Dari pembakarannya kayu. Karena Indonesia ini kaya sekali ya dengan perkayuannya. Jadi kayu itu memang dipakai dibakar untuk panasnya itu yang kita pakai ya energinya. Dan yang terakhir adalah bioelectricity ya seperti ya ini ya misal nih ya wood burning ya ada combustion gitu ya di boiler. Nah, energinya kita pakai untuk menggerakkan turbin ya atau microbial fuel cells ya MFC. Yaitu beberapa tipe bioenergi. Nah, conversion prosesnya juga ada beberapa macam. Ya, teman-teman. Jadi ada konversi secara biologis, ya misalnya fermentasi, ya kita bikin bioethanol, kita bikin ethanol dari fermentasi. Fermentasinya sih lignoselulosic materials atau fermentasi dari gula-gula ya, sakarida, karbohidrat. Ya. Kemudian ada juga digestion yang anaerobik. Ya, misal kita punya tuh limbah-limbah itu ya kita masukin ke dalam satu reaktor anaerobik ya kan menghasilkan metana. Ya, atau juga bisa menjadi dari anaerobic respiration. Ya, respirasi anaerobik itu untuk membuat microbial fuel cells. Ya, jadi bisa untuk simpan energi di dalam situ untuk kita pakai. Ya, cuma ini memang di Indonesia memang saya bisa bilang hampir nggak ada masih ya industri yang menggunakan ini.
Nah, kemudian selain biological conversion, kita juga punya yang namanya konversi kimia, yaitu contohnya adalah transesterifikasi. Jadi kita mereaksikan, ya, reaksikan. Misalnya ya minyak dengan methanol, dia menjadi fatty acid methyl esters, ya. Nah itu adalah biodiesel, gitu. Bisa kita pakai sebagai bahan bakar, ya. Selain biological, chemical, ada juga yang namanya thermal conversion. Yang jadi menggunakan pyrolysis, ya. Sedangkan kita sering dengar ya, plastik dibuat energi dengan menggunakan pyrolysis teknik. Nah, ya. Atau kadang-kadang menggunakan pyrolysis untuk membuat bio-oil. Ya, membuat tar, ya. Macam-macam. Ya, ini menggunakan thermal conversion. Ya. Oke. Jadi ini adalah beberapa conversion proses untuk bioenergy. Ya. Nah, ini ya mungkin saya nggak akan jelasin satu-satu, kalian bisa lihat sendiri ya. Ya, jadi bisa menjadi apa aja sih? Ya, ini yang tadi saya contohin ya, anaerobic fermentation di biogas. Ya, kalau kita pakai gasification, combustion bisa jadi fuel gas. Ya, kalau pakai pyrolysis kita jadi pyrolytic oil ya, bio oil itu juga bisa dijadikan tuh bahan. Ya, kalau dari plants yang memiliki karbohidrat atau memiliki sugar yang banyak, kita bisa hydrolysis, kita bisa fermentasi jadi ethanol dan juga. Ya, dan seterusnya. Oke, ini adalah apa ya namanya ya, skema ya, skema bioenergi itu dari mana aja sih asalnya dan bisa digunakan untuk apa saja, gitu. Ya, nah untuk sistem pembakaran sendiri ya, jadi untuk sistem pembakaran dari baik itu bioenergi, baik itu non renewable energy, ya kita membutuhkan suatu sistem pembakaran itu yang tepat. Ya, nah apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pembakaran? Nah, ini akan kita pelajari setelah ini. Ya. Nah, sebelum itu, ya saya ingin apa namanya menyebutkan dulu nih komponen-komponen apa saja yang bisa terbakar di dalam bahan bakar kita. Yang pertama itu adalah karbon. Ya. Tadi kan saya sudah sempat cerita ya, teman-teman saya sudah sempat nulisin reaksinya juga ya. Ya. Jadi nggak hanya karbon saja sebenarnya yang bisa terbakar. Ya, sebenarnya hidrogen itu bisa terbakar, sulfur di dalam fuel kita juga bisa terbakar. Ya. Jadi ini adalah komponen-komponen yang bisa terbakar di dalam bahan bakar kita. Ya. Nah, faktor apa saja yang bisa mempengaruhi sistem pembakaran? Ya, yang pertama itu adalah rasio dari udara dan bahan bakar. Apa kita sebutnya E per F? Ya, A per F. Ya, rasio dari air to fuel, jadi udara ke bahan bakar. Itu adalah poin yang pertama. Ya, yang kedua itu adalah waktu reaksi. Waktu reaksi pembakaran itu juga menentukan. Ya, kemudian turbulensi. Turbulensi ini bukan berarti kayak di pesawat naik turun ya, enggak ya. Tapi turbulensi yang kita maksudkan di sini adalah di dalam itu reaktor itu mixingnya gimana sih? Mixing antara fuel dan udaranya. Kalau dia tercampur dengan baik, maka turbulensinya baik, maka efisiensi dari sistem pembakaran kita itu semakin baik. Dan yang terakhir adalah temperatur. Kalau temperaturnya nggak cukup, ya maka energi yang dihasilkan tidak banyak, ya begitu. Jadi ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi sistem. Nah, kalau kita melihat ya dari air to fuel ratio, ya campuran dari udara dan bahan bakar itu bisa diklasifikasikan menjadi dua campuran. Ya. Jadi kalau kita nih ya, kan kita kalau mau membakar itu kan kita nggak hanya punya apa namanya bahan bakar saja atau udara saja ya, udara saja kalau misal nggak ada bahan bakarnya ya dia nggak bisa terbakar. Bahan bakar saja kalau misal kita nggak ada udara atau O2-nya ya kan mungkin terbakar. Ya. Dua itulah ya bergabung menjadi satu itu berbakar. Ya. Nah, jadi campuran dari udara dan bahan bakar ya itu bisa dibagi menjadi dua berdasarkan E per S-nya. Yang pertama, itu adalah lean fuel mixture. Jadi
udaranya tuh ekses, teman-teman. Clean fuel mixture itu adalah udara ekses. Jadi bahan bakarnya A, ya, udaranya itu secara stokiometrik lebih besar bila dibandingkan yang diperlukan. Ya, itu adalah clean fuel mixture. Yang kedua, stochiometric mixture. Jadi dia mencampurkan udara dengan fuel sesuai dengan stokiometrinya. Jadi dia tidak ekses udaranya. Nah, tapi kalau lean fuel mixture itu udaranya ekses, lebih daripada yang diperlukan seharusnya. Gitu. Ya. Nah, oleh karena itu, E per S itu bisa dibagi menjadi dua. Ini kalau kalian mengikuti APK, saya yakin ini tahu semua ya. E per S theoretical, berarti secara stokiometri dia itu eh, setara, gitu ya. Atau A per S actual, ya. S A per S actual itu berarti bisa jadi ya bisa jadi R-nya lebih tinggi, bisa jadi S-nya lebih tinggi. Cuma biasanya kita R-nya yang lebih tinggi supaya fuel ini itu bisa terbakar semuanya. Kayak gitu. Ya, dan E per S actual itu berarti umumnya kita bisa konversikan itu sebagai E per S yang ekses ya, R-nya ekses. Ya, gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di gambar di bawah ini ya, yang saya kasih panas sekarang, nah itu sistem pembakaran itu bisa dibagi jadi tiga, pembakaran yang sempurna, pembakaran yang baik, dan pembakaran yang tidak komplit, ya, yang tidak sempurna. Pembakaran yang sempurna itu pada saat O2 yang dimasukkan dengan bahan bakar itu benar-benar habis reaksi. Sehingga tidak ada O2 sisa kalau teman-teman lihat. Benar ya? Kalau good combustion itu O2-nya berarti ekses karena masih ada O2 yang ikut keluar. Ya. Sementara itu kalau incomplete combustion, jadi O2-nya yang kurang. Sehingga akhirnya tidak jadi CO2 melainkan jadi CO. Nah ini yang kita harapkan karena ini berhasil sekali teman-teman. Nah, yang kita harapkan adalah perfect combustion dan good combustion. Cuma perfect combustion itu hampir tidak mungkin teman-teman. Ya, jadi A per S theoretical ini tuh sebenarnya hampir tidak mungkin dilakukan. Ya, dan hampir tidak mungkin kalau kita ngasih theoretical bisa terbakar, tapi mungkin nggak semuanya bisa terbakar. Ya. Makanya itu kenapa di dalam sebuah sistem pembakaran itu kita selalu memberikan excess air. Ya, untuk memastikan bahwa fuel itu semuanya terbakar. Tidak ada yang tidak terbakar dan malah menghasilkan CO. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya kita harapin dua sih. Atau mungkin sebenarnya kita harapin yang nomor satu sebenarnya ya. Karena kan irit nih udaranya. Ya pas banget. Ya kan, tapi secara suara, yang susah sekali untuk dicapai. Ya, jadi biasanya kita harus bicara di pembagian. Nah, biasanya nih, ya, tapi kalau nanti ekses berapa? Masih apa-apa ya. Saya cuma tahu saya punya fuel sesuai. Soalnya saya kasih kilo udara. Ya, mungkin bisa dibakar sepenuhnya nih. Ya, mungkin bisa dibakar sepenuhnya. Tapi kan di sama udara ya. Nah, mungkin 5 kilonya dia cukup. Tapi saya kasih 10 kilo karena saya nggak tahu. Saya nggak tahu jumlah C dalam fuelnya berapa, jumlah halnya berapa, jumlah S berapa. Sehingga saya nggak tahu kebutuhan minimum udara itu berapa, sehingga saya mau nambahin pun tuh nambahin berapa persen saya nggak tahu. Ya, gitu. Ya, tapi begitu saya tahu analisa ultimatnya ini berapa, saya akan tahu jumlah pH di dalam fuel saya, sehingga
Bukan dari komponen singkat dalam kilo saya, 10 kilo itu bisa jadi kelewat jauh. Ya. Kelewat mungkin sampai 200-300% ekses airnya. Ya, jadi seperti itu. Ya, mungkin nih kalau setelah saya cek pH-nya, oh ternyata sebenarnya 1 kilo fuel saya ini itu cukup saya kasih 3 kilo saja, itu udah. Dan kalau misal saya nambahin 25%, maka FC 3,4 kilo. 4 kilo aja itu sebenarnya udah cukup memfasilitasi kilonya terbakar seluruhnya. Ya. Nah, kan tadi saya kasih 10 kilo kan? Jadi saya rugi 6 kilo udara. Nah, itu kan efisien dari proses sistem pembakaran saya itu tidak baik. Gitu. Ya, saya boros di satu reaktan. Ya kan? Gitu. Ya, karena itu di sini kenapa saya bilang open analysis itu sebenarnya penting untuk mengukur kandungan penyakit di dalam bahan sehingga akhirnya bisa menentukan E per S-nya ini berapa. Berapa sih jumlah udara minimum yang saya butuhkan per 1 kilo fuel saya. Kalau saya sudah tahu analyticalnya, maka saya tinggal misalnya saya punya konsep 20% itu cukup. Ya saya tinggal tambahin 25%. Saya nggak perlu terbang kayak tadi, 1 kilo ternyata harus 10 kilo. Rugi saya ternyata setelah saya hitung. Ya, jadi itu nah, kalau misalnya ya, saya bisa mendefinisikan diri sebagai atau koefisien teoritikal, terus sebagai itu, saya bisa ngomong seperti ini. -1 kalau 100% sama dengan seperti itu. Ini kan CV, betul ya. Ini apa? Ini satu. Kalikan 100%, jadi betul. X, jadi koefisien koefisien penempelan. Kita mengencerkan fuelnya itu berapa banyak sih? Kalau A per S-nya itu semakin tinggi, A per S aktual semakin tinggi, otomatis koefisien pengencerannya semakin tinggi. Otomatis ekses sekarang mungkin sudah semakin tinggi. Ya. Nah, di industri sendiri ya teman-teman, fuel itu dipakai nggak hanya di sistem boiler ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman membayangkan, oh bahan bakar tuh hanya kita pakai untuk ini aja, untuk apa? Untuk pembakaran bahan bakar, sorry, bahan bakar dipakai untuk pemanasan boiler aja. No, ya. Jadi kalau misal teman-teman di prosesnya ada burning, kalau teman-teman di prosesnya ada incinerator atau oven, fuel juga dipakai di situ. Ya, untuk memanaskan sistem kalian. Ya, jadi nggak hanya di sini saja. Gitu. Ya, tapi juga di beberapa titik proses produksi Anda. Ya. Nah, sistem combustion di dalam apa namanya combustion system sendiri itu juga depends ya. Jadi misal nih saya pakai charcoal, maka sistem combustion saya itu nggak akan sama dengan sistem combustion kalau saya pakai diesel oil atau kalau saya pakai gas. Ya sistemnya nggak akan sama. Ya, jadi kalau misal kita pakai charcoal, kita pakai smoker burner mungkin ya. Kita pakai smoker burner aja ya untuk
sistem pembakarannya. Tapi kalau pakai gasolin, saya harus punya sistem burner yang berbeda. Nggak sama dengan stopper burner. Sistemnya beda. Ada atomizer-nya, ada vaporizer-nya, baru selalu di burn. Gitu. Ya. Jadi sistem pembakaran dari apa namanya setiap tipe fuel itu akan berbeda. Ya. Jadi kalau solid akan berbeda dengan yang liquid, akan berbeda juga dengan yang gas. Gitu. Ya. Oke. Okay. Nah, dan selection atau pemilihan dari fuel ya itu didasarkan dari heating value nomor 1. Kemudian nah hanya itu ya teman-teman, kalau tadi saya sempat bilang ya antrakit tuh paling tinggi, harganya juga paling tinggi ya, belum tentu saya pilih ya karena kita juga harus memperhatikan fuel. Kemudian selain kita hanya melihat dari fuelnya saja, kita juga harus melihat combustion system yang jadi kalau combustion systemnya itu ternyata butuh banyak tangki ya atau butuh pressure tinggi atau butuh alat yang mahal, nah itu juga harus mikir juga ya. Misalnya oh saya pakai gas aja nih ya, gas ini tuh heating value-nya tinggi, harganya murah gitu, akan tetapi tempat penyimpanannya, prosesnya membutuhkan pressure yang tinggi, dan akhirnya apa namanya safety, alat safety-nya juga harus banyak ya, karena kalau itu nanti terbakar dan meledak dan terbakar. Nah, jadi harga investasi alatnya juga banyak nih. Nah, harus kita pertimbangkan di dalam pemilihan. Ya, jangan sampai gampang nih saya pakai metana aja. Ya. Metana itu penyimpanannya susah loh teman-teman. Ya, proses pembakarannya itu juga susah loh ya. Karena semuanya pressurized tinggi ya, di pressure tinggi sekali gitu loh. Jadi kalau misal teman-teman mau pakai sistem metana, teman-teman harus memikirkan combustion system price-nya. Ya, karena di situ dia mahal. Ya, walaupun mungkin harga fuelnya tidak mahal, heating value-nya tinggi sekali, tapi combustion system price-nya tuh tinggi sekali. Itu teman-teman harus cek gitu ya. Kalau mau pakai, boleh loh, nggak ada masalah ya. Kalau mau pakai itu boleh, tapi teman-teman harus memperhitungkan semuanya. Kalau ternyata, oh combustion system price-nya walaupun mahal, tapi tidak semahal kalau saya pakai charcoal nih. Ya kalau saya pakai charcoal karena heating value-nya itu rendah, saya harus pakai jumlah yang banyak. Saya harus memiliki lokasi gudang yang besar. Kemudian saya harus beli charcoal-nya banyak sekali. Kalau saya bandingkan dengan investasi combustion system dari metana, operasionalnya charcoal jauh lebih tinggi, Miss. Jadi saya lebih milih metana. Oh ya silakan kalau Anda sudah mempertimbangkan itu semua. Ya. Nah, dan yang keempat dan kelima itu adalah keberadaannya atau availability-nya dan storage-nya. Nah, ini yang tadi saya juga sempat bilang tentang metana. Boleh pakai metana, tapi teman-teman harus mempertimbangkan storage-nya, mempertimbangkan combustion system size itu. Jadi teman-teman harus melihat dari segala ya pada saat memilih fuel untuk suatu industri. Betul. Ya. Nah, ini yang tadi saya sempat bilang tentang combustion system. Ya, di mana combustion system ini tergantung dari jenis fuel Anda. Ya, kalau jenis fuel Anda itu padat seperti coal, ya kita bisa pakai stoker burner, pulverized coal burner, atau fluidized coal burner. Jadi kalau stoker burner itu kayak yang di sini. Ya, yang kanan nih stoker burner. Ya, jadi masuk ke sini nih batu bara, dia masuk ke area pemanasan untuk di drying. Kemudian dia akan masuk ke area pembakaran. Kemudian setelah dibakar, panasnya itu akan flue gasnya itu akan keluar ke sini. Ya, untuk memanaskan boiler biasanya. Ya. Dan esnya setelah pembakaran itu akan jalan. Jadi dia modelnya ada kayak grid gitu, kayak belt, kayak konveyor. Jadi jalan pertama ini drying, turun lagi dibakar. Terus setelah dibakar kan kan jadi es kan. Nah, turun lagi ini bagian esnya yang kemudian nanti akan diproses lebih lanjut. Nah, ini stoker burner.
Kalian bisa bayangkan ya kalau liquid nggak mungkin bisa masuk masuk seperti ini ya. Masuk ke beltnya ya rontok semua sudah liquidnya ya. Anu ya apa meleleh semua ke samping-sampingnya ya. Nggak bisa pakai seperti ini sistem combustion untuk liquid ya. Karena kan ini pakai grate ya, dia pakai kayak konveyor gitu. Konveyor yang ada apa namanya, yang pastinya banyak titik-titik aliran. Jadi kalau pakai liquid, sudah pasti liquidnya tumpah ke sana sini, gitu ya. Nah, ada juga yang pakai pulverized coal burner. Kalau pulverized coal burner sebenarnya kulep bagian stokernya itu mirip, tapi coalnya itu nggak langsung dimasukkan ke dalam burnernya, sama dia di pulverize dulu, dihancurkan dulu sampai jadi partikel-partikel kecil, baru itu masuk ke dalam burner. Kalau stoker biasanya partikel masih bentuk balok, masih bentuk batu-batu gede gitu masih ya. Nah, yang satunya itu adalah fluidized coal burner. Jadi kalau fluidized coal burner ini biasanya dipulverize dulu coalnya. Jadi coalnya itu dihaluskan terlebih dahulu. Setelah itu dia dimasukkan ya bersama dengan udara. Otomatis batu baranya itu akan terfluidisasi, ya terfluidisasi. Kemudian karena ada udara dan dia dalam kondisi yang panas, otomatis dia terbakar, ya terbakar. Akhirnya dia membakar ini nih steam yang ada di air yang dari dalam pipa hingga menjadi seperti ini. Ya. Oke. Nah itu untuk coal, ya untuk yang solid. Nah untuk yang liquid beda teman-teman. Ya kalau yang liquid kalau pakai grade tadi sudah pasti leleh semua ya ke kiri kanan, sudah tumpah-tumpah sudah pasti. Ya nah beda. Ya jadi kalau untuk sistem combustion dari liquid fuel itu mereka pasti perlu yang namanya atomizer dan vaporizer. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di sini ya gambar di sini, dia punya pemanasan ya untuk vaporize fuel tersebut sebelum dibakar, dan dia punya atomizer. Jadi pertama ini fuel masuk ya, dia mana ya? Ini fuel inlet, dia masuk ke sini, kemudian dia di apa alirkan ke sini, kemudian dia disemprotkan jadi droplet-droplet kecil, itu namanya atomizer, itu namanya atomization, ya, yang dilakukan oleh atomizer, ya, diatomisasi. Setelah itu dia dipanaskan, ada pemanasnya, sehingga dia uh, fuel droplet tersebut mulai menguap, membentuk menjadi vapor. Baru setelah itu dia masuk ke dalam burnernya, dia dibakar. Nah, kalau bisa bayangin kalau coal yang masuk ke sini, coal masuk ke sini, atomizermu bakal ngeblok langsung. Ya, jadi makanya kalau saya bilang sistem combustion dari setiap liquid, dari setiap fuel types itu kan berbeda-beda, tergantung dari fasenya. Ya, ya kalau coal ya ngeblok with atomizermu nggak mungkin, ya mungkin bisa lewat. Jadi di atomizer, ya setelah itu dia di vaporize, ya dia dipanaskan, ya. Nah, sehingga pre-vaporized fuel-nya itulah masuk ke dalam burner untuk kemudian dibakar. Itu liquid fuel combustion. Ya. Nah, yang terakhir adalah untuk gas. Kalau untuk gas gampang sih teman-teman. Dia nggak perlu di atomizer, dia nggak perlu di vaporizer, dia udah bisa langsung di burn. Ya, oke. Okay. Nah, akan tetapi biasanya di sistem combustionnya gas itu kita memikirkan cara untuk mencampurkan udara dengan fuel kita. Ya, ada dua tipe pencampurannya menggunakan atmospheric gas burner atau refractory gas burner. Refractory gas burner ini biasanya yang high velocity, jadi dia pakai tekanan. Ya, dia pakai tekanan untuk mengalirkan udara dan gas bahan bakar gas. Kayak gitu. Yang biasanya dipakai yang kedua, teman-teman. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat seperti ini ya, ini kalau dibesarkan itu yang sebelah sini. Ya, oke. Jadi teman-teman kalau misal, bentar ya, kok
Oke, teman-teman, sorry tadi. Sebentar. Coba saya pakai earphone saya dulu. Ya. Oke, teman-teman, mohon maaf tadi sempat ada problem dengan Zoom saya. Jadi saya akan lanjutkan yang slide terakhir. Ya, ya jadi untuk sistem pembakaran dari bahan bakar gas, ya itu sebenarnya apa namanya, mereka itu sebenarnya bisa langsung dibakar ya, tanpa perlu diatomisasi, tanpa perlu divaporisasi. Ya, tapi ada dua tipe sistem untuk mencampurkan bahan bakar gas dengan udara. Yang pertama adalah atmospheric gas burner, ya, yang kedua adalah refractory gas burner. Nah, untuk yang refractory ini memang yang paling sering digunakan, teman-teman, bila dibandingkan dengan atmospheric, karena kita melakukan pembakaran gas atau bahan bakar gas ini memang pada kecepatan yang tinggi, tekanan yang tinggi. Jadi memang kita lebih sering memakai ini. Nah, salah satu contoh sistemnya itu seperti yang teman-teman bisa lihat di gambar sebelah kanan, ya, di mana kalau teman-teman mau mendetailkan bagian yang ini, ya itu sebenarnya seperti yang sebelah kiri gambar. Ya, jadi ini ya, let's say ya, ini adalah LPG-nya masuk ke sini, teman-teman, ya, line LPG di sini, sementara untuk udaranya masuk di sini, ya. Nah, ini akan dipompa melalui hose, ini juga akan dipompa melalui perpipaan, di mana kalau saya perbesar bagian ini ke sebelah kiri, ya, ini adalah ini adalah gas, bahan bakar gas yang masuk di sini, sementara udara yang masuk di sini dia ketemu, ya, dan dia terbakar, ya, sehingga apinya masuk ke sini, dan ini furnace ya, furnace beton ya teman-teman ya, ya dibakar di sini, ya, sama modelnya sama persis seperti yang punyanya liquid, tapi dia nggak ada atomizer ataupun vaporizer, ya, karena dia sudah bentuk gas bentuknya, ya, bentuknya sudah gas, sama-sama gas, mereka kontak pada suhu yang tinggi, mereka akan terbakar, ya, apinya akan masuk dalam furnace, ya, sehingga full gasnya itu nanti akan dialirkan ke tempat-tempat yang diperlukan. Ya, jadi mohon maaf sih, sebenarnya cuma tinggal sedikit ini aja. Ya, nah, teman-teman kalau sudah ada pertanyaan, ya, saya sudah mencapai slide akhir ini. Ya, kalau ada pertanyaan, silahkan langsung menuliskannya di kolom komen. Ya, untuk nanti saya akan jawab segera, ya, sebelum UPS tentu saja. Ya, dan kita akan berjumpa lagi melalui platform yang sama, yaitu YouTube. Kemungkinan dalam waktu minggu depan ini akan saya upload materi kita yang terakhir, ya, tentang compressed air, ya, instrumen air dan juga instrumen water. Ya, jadi sekian yang sudah saya sampaikan untuk hari ini. Selamat berakhir.